Businessman Opinion. Mitra bisnis, ratusan driver ojol kemarin demo dan offbeat atau mematikan aplikasi untuk memprotes potongan yang dilakukan aplikator yang diklaim lebih dari 20%. Sementara mereka meminta potongan fee-nya maksimal 10%. Nah, di sisi lain para aplikator mengaku mereka memotong fee maksimal hanya 20% sesuai peraturan pemerintah. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Selamat malam Pak FM dengan Pak Ramli. Iya, selamat malam. Silakan Pak Ramli. Saya cuman prihatin melihat Gojek dan para buruh ini ya. Prihatinnya kelakuan itu nggak sesuai sama keinginan gitu. Dan sebenarnya buruh itu sesuatu yang pekerjaan yang memang harus dilindungi. Tetapi pada saat pemilu, ketika para supir Gojek ini, ya saya sebutnya Gojek, mungkin driver online sebutannya. Ketika para ojek online ini mempunyai kesempatan dan punya hak untuk mencoblos partai buruh, di mana Pak Iqbal itu yang keluar sana keluar sini berjuang sendirian itu jadinya. Itu platformnya adalah kepentingan buruh ya, kepentingan buruh kecil terutama. Itu nggak ada loh yang pilih partai buruh. Buktinya tidak satu kabupaten atau kota pun yang punya anggota DPRD partai buruh gitu. Termasuk di Jakarta atau di Jabodetabek, termasuk Sarawang, di mana basis buruhnya banyak. Nggak ada perwakilan partai buruh itu, apalagi di DPR RI. Kemudian pada saat begini sekarang, berhadapan mau ngadu sama siapa? Mau ngadu sama partai-partai lain itu. Partai-partai lain yang pemenang pemilu saat ini, mereka memang peduli sama buruh, tapi satu dari sekian banyak prioritas mereka, karena ada yang alirannya nasionalisme, ada yang alirannya lebih kepada agama gitu ya, platformnya. Tapi yang berplatform tenaga kerja buruh itu ya partai buruh, nggak tahu nomor berapa waktu itu gitu. Jadi ketika Anda punya hak, punya kesempatan untuk mencoblos partai yang barangkali mudah-mudahan dia bisa memperjuangkan hak Anda sebagai buruh lepas apalagi, Anda tidak lakukan. Terus sekarang bikin demo, yang bawa itu pembahasan ke ruang legislatif secara konsisten siapa? Ya menurut saya sih bisa patut diduga bahwa yang akan konsisten memperjuangkan itu ya nggak ada gitu. Yang lain itu bukan partai buruh kok. Nah oleh karena itu mari jadikan pelajaran. Coba lihat Australia atau Jerman atau negara-negara Eropa itu juga yang disebut dengan partai buruh itu bukan berarti anarkis, bukan berarti kumpulan orang yang tidak bisa memajukan negara. Itu Albanese itu dari partai buruh. Sekarang Kansler Jerman juga kayaknya partai buruh. Labour Party itu ya, di Inggris juga Labour Party itu kuat sekali. Di Singapura itu ikatan buruhnya juga kuat. Jadi mari gunakan dalam sebuah situasi yang demokrasi, bahwa selain Anda menyampaikan pendapat seperti kemarin secara tertib, tapi juga gunakanlah representasi perwakilan di legislatif gitu. Nah kalau nanti ada partai-partai lain, nggak mesti partai buruhnya Pak Iqbal ya, atau partai-partai lain itu ya silakan nanti dipilih yang platformnya juga mengatakan mengidentitaskan dirinya buruh. Sekarang Iqbal tuh kayak jungkir balik sendirian sebenarnya dia itu. Jadi tapi saya salut juga lihat itu orang, karena dia yang berjuang untuk buruh. Pak Iqbal, kalau saya Bapak Iqbal dengar, Bapak yang berjuang buat buruh nggak berjuang dirinya sendiri. Makanya partai Bapak kan nggak ada yang pilih gitu. Kasihan, ini kan sebuah paradoks dalam demokrasi kita gitu. Buruhnya banyak, tapi partai buruhnya satu pun nggak ada menang di DPRD tingkat 2. Kasihan gitu. Terima kasih Pak, ini untuk kemajuan demokrasi aja ya pendapat ini. Terima kasih. Ini sih oke, ini juga berkaitan sedikit dengan saya, karena saya di jalanan tuh ketemu ojek online ini banyak banget. Makin lama makin hari itu makin banyak. Tapi intinya sih sebenarnya gini, kalau kita ngomong ride hailing maksudnya seperti Gojek gini kan, ojek online, driver online dan sebagainya. At the moment kan di negara kita ini ada 2 yang besar kan, dan 2 lagi yang kecil.
Jadi sebenarnya ini sih kalau di dalam ekonomi itu tuh sebenarnya sudah mendekati namanya pasar persaingan sempurna. Jadi basically harga tuh juga sudah nggak bisa ditentukan lagi dari fee. Jadi banyak ini ditentukan oleh interaksi antara customer sama si aplikator sama si yang punya aplikasi basically. Dan interaksi ini berhubungan erat dengan supply demand-nya juga. Nah, berhubung kalau misalkan dalam satu supply-nya lebih banyak daripada demand-nya, otomatis ya dua aplikator besar ini yang saling bersaing untuk memberikan promosi harga dan sebagainya, dan ujung-ujungnya akhirnya driver-drivernya dikorbankan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Mengenai komisi dan sebagainya, jadi mereka ini sebenarnya kalau mau diberesin, gampang sih Pak Narto. Itu omong kosong kalau mereka nggak bisa ngatur ini sih. Mereka tinggal panggil dua itu mau bikin rules, bikin regulation, karena mereka kan regulator. Ya kan, di Kementerian Perhubungan atau siapa, itu tinggal panggil aja, tinggal bikin you mau berusaha di Indonesia seperti begini. You menggunakan mitra sebanyak berapa ratus ribu orang dan sebagainya, oke, saya akan bikin aturannya begini sesuai dengan undang-undang begini. Udah, mereka harus nurut, iya kan? Itu simpel banget kalau pemerintah mau bergerak begitu, cuma kan pada dasarnya kan susah, nggak bisa kan? Kita tahu ini banyak hubungan dengan uang yang besar gitu, jadi ya itu tahu sendiri lah. Terus yang kedua, saya kurang setuju kalau saya bersyukur banget Partai Buruh nggak dapat tempat di tempat di demokrasi kita. Saya bersyukur karena bukan saya nggak suka Partai Buruhnya, karena Partai Buruh di kita ini partai buruh-buruhan. Itu bukan partai buruh sebenarnya, memperjuangkan buruh, mohon maaf. Dia itu cuma mengeruh kekayaan dari anggota buruh dan memberikan suatu pencitraan seakan-akan berpihak kepada buruh. Jadi asosiasi mohon maaf lah, ketua partai buruh yang sebelumnya yang lengser, jadi gantian kaya gitu loh. Mereka kekayaan mereka berapa banyak dengan menarik iuran berapa, 20.000, 30.000, 50.000 dari setiap kerja pabrik. Berapa kekayaan yang dikumpulkan oleh mereka, dan dengan imbalan apa? Seakan-akan pencitraan demo, kami menjuangkan begini. Di belakang mah tetap aja itu juga dibereskan di belakang meja. Jadi enggak lah, kalau di partai buruh yang di luar negeri itu beda, mereka sudah terstruktur dan sebagainya. Jadi kalau saya sangat bersyukur banget partai buruh nggak dapat tempat, karena kalau dapat tempat di demokrasi kita, di DPR tidak, wah makin kacau kita ini, kita punya situasi bisnis kita, ya acak-acak lah mereka. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya minta setoran, itu udah pasti. Setoran dari pengusaha, setoran dari pekerja pabrik. Jangan-jangan nanti diwajibkan itu setoran untuk asosiasi buruh. Kalau misalkan dia ada di DPR, itu bahaya banget. Jadi bersyukur itu dia nggak masuk, dan bersyukur semuanya nggak ada yang pilih itu partai. Dan ketiga ya itulah, saya pikir ujung-ujungnya juga kan ini kan masalah kondisi ekonomi ya, pemerintah harus berbuat. Inilah yang kita tuh kondisinya sekarang lagi nggak bagus. Jadi otomatis karena banyaknya bisnis nggak melemah, banyak PHK dan sebagainya, otomatis orang kan berpindah ke ojek online, which is yang mana yang paling gampang untuk menjadi sumber alternatif penghasilan. Dan kita udah tahu semakin banyak supply, otomatis berebut demand yang begitu aja, ya otomatis akhirannya ya bagus. Jadi pemerintah itu PR-nya nomor 1, nomor 2. Tapi again, pemerintah kalau mau ultimatum meregulasi ini itu gampang banget kalau dia mau. Cuma masalah mau atau enggak aja. Ya orang harus nurut yang dua gede ini. Nggak mungkin mereka nggak mau nurut. Kalau mereka bilang untuk tahu, saya harus gini, lu mau nurut atau enggak? Nggak mau nurut, goblok. Selesai kan? Jadi itulah. Jadi nggak susah-susah sebenarnya Bapak Ibu. Cuma masalahnya pemerintah mau atau enggak. Dan kita harus tahu ini kan ada uang yang sangat besar sekali di balik bisnis ini, dan kita sama-sama tahu lah pejabat kita bagaimana menghandle kayak begini ya. Oke. Iya, ini kalau kita bicara soal teman-teman yang online itu memang banyak keluhan lah. Banyak keluhan, artinya sekarang ini tuntutan mereka tuh, kalau dulu mereka banyak diiming-imingin gitu kan.
imingin bonus atau imingin pokoknya yang sifatnya memicu mereka untuk mereka giat gitu. Nah kalau sekarang ini justru tuntutan yang banyak bagi mereka. Buat untuk dapat bonus itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, kalau dulu ya mungkin karena faktor ini juga ya pemain ya, karena sekarang ini kan yang ini bisa menjadi pekerjaan alternatif ini. Ya PHK makin tinggi, ya, akhirnya kan inilah secara jangka pendek cara mudah untuk bisa dapat gitu kan, untuk bisa dapat mata pencaharian. Ya kalau ketika yang berminat terhadap pekerjaan ini makin banyak ya akhirnya mungkin yang terjadi adalah ya pikir aplikator kan yang minat banyak ini akhirnya banyak dibuat kebijakan yang ya sebenarnya bagian dari seleksi alam juga gitu kan. Tapi ya, akhirnya ya seperti yang terjadi kemarin banyak keluhan gitu. Nah itu mungkin sedikit dari saya. Kalau menurut Ani bro ya, pemerintah itu ini dari cerminan gagal. Satu, pemerintah nggak bisa menyediakan fasilitas transportasi yang benar, yang bagus, yang murah, Yang kedua, nggak bisa menyediakan lapangan kerja formal buat rakyatnya. Kenapa gue bilang begitu? Lapangan kerja formal ya bro ya. Kenapa? Ya orang-orang pada kagak mau invest bikin di sini pabrik, ormasnya banyak, punglinya banyak, perizinannya susah. Iya benar. Kan itu kan contoh kenapa pada ke Vietnam ya enggak. Kalau misalkan pada berbondong-bondong ke sini kan yang pada kerja ojol kan tuh bisa tuh yang rata-rata pendidikannya juga ada ya. Iya betul. Ngapain pada jadi ojol? Gue percaya deh mereka pada pengen kerjanya di formal, tapi namanya pemerintahnya ya sibuk pada mempertebal kantong ya enggak. Jadinya ya mana ada investor mau dateng ya enggak. Ada baru mau bikin pabrik udah dipalak duluan dari segala sisi ya enggak. Itu kan contoh nyata ya enggak. Nggak usah di depan mata kok ya enggak, pada kagak mau, pada kabur Yamaha ya enggak, Sanken pada kabur kan jelas. Yamaha, ya Honda. Iya udah kelihatan lah. Terus itu ojol kan sebenarnya kerjaan part time, jadinya itu dibikin jadinya full time sekarang karena gagal bikin transport, jadinya swastanya manfaatin, betul nggak bro? Benar. Ya nggak, kalau swasta udah manfaatin profitnya maksimal, ya nggak? Buat dia yang penting dia cuan, dia udah bakar duit ya, sekarang dia mau cuan ya, dia manfaatin bro. Ya nggak, undang-undang kita sekarang gue tanya aplikasi 20% potongan maksimal. Sama si aplikator dibilang gue kan pungut 15 di pelanggan, 15 di pengemudi. Mampus aja lo, jadi yang dikenain subjek apa objek itu kan pinter-pinternya operator Iya. Karena menurut gue itu daerahnya apakah dibikin abu-abu atau ada pelanggaran, enggak? Kita kan ngeliatnya ke sono, namanya 20% fakta di lapangan kan, kalau driver bilang 30, ternyata menurut aplikator 15 lah ilah, sampai blow on lah kita dengernya, ya enggak? Kayaknya kan harusnya subjek, ya dah. Kenapa jadi objek, ya enggak? Nah, itu. Nah sekarang gue balik lagi tanya, ini ojol ini kan sebenarnya bukan transportasi, betul. Kalau ditanya berdasarkan undang-undang itu udah ngelanggar undang-undang lalu lintas bro. Tapi yang terjadi sama pemerintah, daripada dia keluar duit buat bikin angkutan umum yang bagus ya enggak, dan dia ngurusin lapangan kerja formal, mendingan dia lempar aja ke swasta, aman kan ya. Nanti dia jadi pahlawan kesiangan menurut gue, enggak? Seolah-olah, nanti nih gue ya belain tuh kayak wakil menteri, enggak? Nah, kesimpulannya pemerintah yang gagal atau rakyat yang gagal karena milih pejabat kualitas kayak begini. Ayo jawab gue, Ben. Ya, saya kurang lebih setuju dengan telepon pertama ya, dan yang juga. Jadi
kondisinya begini nih. Kalau awal-awal emang aplikator itu lebih membutuhkan driver dari awal ya, awalnya. Tapi sekarang kalau kita lihat, driver itu lebih membutuhkan aplikator. Aplikator, gitu. Benar. Gitu loh. Dan kita perlu mengetahui juga awal-awal itu mereka bakar duit aplikator gitu loh. Bakar duit gitu. Sekarang mungkin saatnya sekarang tuh mereka ya nyari duit. Bagaimana nyari duit. Iya. Sebenarnya mereka bukan dinas sosial ya kan. Betul. Lalu profit dan lain-lain gitu. Nah, saya sih ada nonton di Netflix tuh ya. Judulnya Salam Upstream, itu bagus sekali deh. Di Netflix ya? Netflix Pak. Oke. Itu mungkin pemirsa boleh nonton deh tuh. Bagus sekali tentang driver ojol ya. Jadi bukan di Indonesia aja, di China pun driver ojol itu udah jadi salah satu bentuk mata pencaharian alternatif gitu. Karena bukan soal investasi apa lagi Indonesia susah apa gimana luar. Di China pun biangnya negara itu pun mereka banyak berusaha untuk cari mata pencaharian ya, salah satunya ini gitu. Nah itu wajib nonton deh ini. Topiknya hari ini pas sekali deh. Jadi kalau saya nih jujur ya, kalau saya jadi aplikator sekarang nih, kalau jahat ya, siapapun driver mau jadi ini join mesti ada membership. Mau nggak mau itu pasti mau nggak mau juga orang jadi membership gitu, kecuali ada pesaing aplikator lain ya. Karena posisinya saya kebalik Pak gitu loh. Driver lebih membutuhkan aplikator itu aja sih. Ya makasih. Jadi menurut saya mengatakan inilah bisnis, the real bisnis. Pengemudi ojol pun nggak usah terlalu berkeluh kesah lah, karena memang inilah bisnis. Aplikator kan waktu awal kan udah bakar uang, ya kan, mereka kasihlah penghasilan tinggi-tingginya insentif buat ojol. Begitu semuanya menggebu-gebu beberapa tahun yang lalu, bahkan saya dengar ada pekerjaannya udah fix, mereka pindah karena penghasilan begitu besar. Betul. Ya kan? Waktu itu aplikator butuh. Sekarang yang ngantri mau masuk ke ojol begitu banyak, tapi mereka yang seleksi, mereka yang sudah. Ya pengemudi sekarang apa kekuatannya? Justru kalau pengemudi sekarang berkreasi, berkreatif, mereka mengupgrade diri mereka dengan servis, dengan segala macam yang lebih. Langsung tawarkan ke pihak aplikator, kami siap jadi pengemudi yang untuk super premiumnya Gokar atau apa. Betul. Mungkin akan direkrut dengan pembayaran yang lebih tinggi. Wajar kok bisnis. Ya kan memang ya begitulah. Nah, dalam hal ini pemerintah bisa intervensi apa? Intervensi terhadap aplikator, jangan jadi pembentuk kartel. Karena ya faktanya sekarang memang ini kan cenderung udah monopoli. Mau dikatakan apa? Kalau bisnis ini semakin menguntungkan terhadap aplikator, pemerintah bisa campur tangan dalam hal mengundang investor lain masuk. Supaya menjadi seimbang. Contoh nyata kita lihat di Jakarta sekarang, lihat udah banyak berkeliaran yang mobil hijau. Yang dari salah satu ada dari Vietnam. Dari Vietnam itu atau itu juga aplikasi. Ini fakta, dia memberikan mobil elektrik. Harga saya bisa lebih murah, bla 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 bla. Ya toh? Oke, yuk sesama aplikator, sama bisnisnya bersaing lah di sana. Jadi saya punya masukan kepada teman-teman yang ojol. Oke, jujur ya, mereka harus mengupgrade diri supaya mereka bisa menawarkan ke aplikator, gua punya servis, gua punya tim lebih hebat. Siap. Ya kerjasama gitulah yang diperlukan. Ini memang udah inilah ya, kita ketemu pemerintahan yang tidak capable ya begini ya. Dulu beberapa tahun lalu itu aplikator dipuji-puji ya karena memberi pekerjaan banyak pengangguran atau ojek yang informal. Sekarang udah rapi, dikutak-atik juga. Saya melihat dari sisi politik ya. Ini kan wamen kita ini overaktif ya, ke Seritek. Sekarang Seritek malah bosnya ditangkap. Benar Pak. Ya kan? Dulu nyanyi-nyanyi, janji kita nggak bakal ada PHK. Hidup wowo. Ya.
hidup wiwi. Nah, sekarang tutup juga. Jadi cuma mau cari laba dari nama baik, seolah-olah nanti kan dapat justifikasi naik lagi ke levelnya kan. Begitu mainannya. Kalau saya bosnya Goto, kita bikin partai sekalian. Jadi di Konoha ini satu-satunya yang tidak diganggu-ganggu adalah Anda punya kekuatan politik. Betul. Itu kan driver ojol kan banyak jutaan, langsung tembus tuh ke DPR. Nah, nggak ada deh yang berani ganggu-ganggu. Ini kan dikutak-katik dengan biaya dari aplikator, mau cari nama ini. Jadi mau dikutak-katik. Ini sebenarnya disuruh rakyat sama rakyat disuruh berantem. Jadi mereka yang dapat laba. Oh ya, karena perjuangan gua nih ya, ojol jadi sejahtera, jadi ini. Lah dari aplikator dari awal berdiri kan sebagai mitra. Nggak ada THR segala macam. Kalau mau ini diusir aja sekalian ditutup. Ya. Efeknya apa? Efeknya nanti investor juga ngeri. Ini dikit-dikit diganti-ganti. Siapa yang kan dipandangnya tidak konsisten terhadap hukum. Tidak ada kepastian. Itu inti masalahnya. Tidak ada kepastian hukum. Dikit-dikit kita ente ganti konta-ganti lagi demi apa suara. Itu jeleknya. Saya bukan tidak simpati sama driver ojol, tapi ya mesti patuh hukum dulu. Anda yang tidak kompeten provide pekerjaan, jadi kutak-katik lah begini namanya. Begini, Pak, memang betul harus sadar hukum lah. Waktu pertama kali melakukan aplikasi, menjadi member, menjadi anggota, itu kan ada regulasi nih. Nah, regulasinya dibaca lah. Dari 20%, ya kan, kemampuannya diikutin terus. Sekarang mau minta 10%, ya tentunya mereka keberatan ya. Aplikatornya bukan saya bela ke aplikator, mereka kan punya keperluan juga, kosnya atau hal-hal lain ya. Itu tuh kan penting sekali berkaitan dengan segala macam aset-aset mereka untuk mereka amankan juga ya. Jadi artinya perlu untuk diproteksi gitu. Jadi kalau minta keringanan untuk 10% ya harus dibicarakan lah. Pemerintah pusat berani nggak sebagai regulator, sebagai pengatur untuk mempertemukan ojek dengan pengusahanya dengan itunya operatornya ya. Jadi ada tripartit tuh. Nah, bisa nggak? Apalagi mereka kan mau dipanggil sama anggota DPR sebagai lembaga politik ya, untuk membahas dan mendiskusikan. Saya kira kalau memang berhasil itu bagus, satu terobosan bagus. Tapi menurut saya sih kayaknya berat ya, karena mereka punya kepentingan tertentu ya. Jadi awalnya ini regulasinya yang harus diperhatikan. Jadi kalau kayak Bung Benny dan yang lainnya beli rumah kan harus diperhatikan dong, atau minjem uang di bank, itu kan regulasinya kita perhatikan, jangan sampai merugikan kita sendiri sebagai peminjam ya. Biasanya kan bank nggak mau tahu, you nggak bisa bayar, ya dicabut, dijadikan agunan buat pembeli berikutnya gitu loh. Nah, ini yang seringkali kita kecolongan dalam hal membaca skema daripada SOP yang telah diterapkan. Saya kira itu aja sih. Ya terkait masalah ojol yang kemarin ya, satu hal yang sangat bisa dibilang ojol itu tidak bersyukur. Dalam arti kata dulu sebelum ada ojol mereka tanggalan berapa sih dapat sehari, gitu kan? Dan lebih banyak ketemnya kan, gitu loh, dibandingkan kita yang udah pakai aplikasi gitu loh. Dan di satu sisi lain mereka kan juga dapat kepastian bahwa mengantari apa segala macam udah jelas gitu loh. Nah, masalah potongan-potongan tadi dari pihak kesana aku juga berarti cuma potong 20% sesuai yang diminta oleh pemerintah gitu loh. Nah, pertanyaannya jenderal itu potongan 30%. Nah, hitungannya dasarnya dari mana? Harusnya dia kalau mau berdemo terus mau duduk bersama dengan tripartitnya gitu kan, bawalah data-data tersebut gitu loh. Potongannya dari mana, hitungannya dianggap 30% gitu loh. Kan? Jadi jangan asal tahu 30% sebut kan, kadang-kadang orang kalau demo kan begitu, ngebluff dulu, ya kan? Padahal sebenarnya ujung-ujungnya nggak bener gitu loh. Nah, itu yang saya sangat sayangkan gitu loh kepada pihak ojol gitu loh. Nah, masalahnya kalau memang ojol itu tidak sesuai, sebenarnya kan gampang aja, kan mereka mitra gitu ya.
Kalau nggak sesuai mereka bisa nggak suka ya pindahnya ke tempat yang lain gitu loh. Tapi di sini banyak gitu, ada Maxim, ada Grab, ada Gokar, apa segala macam. Nah, kalau mereka masih tetap di aplikasi online tadi di Gojek, di Grab atau di Maxim atau di apa gitu ya, berarti ya mereka sebenarnya masih butuh gitu loh. Ya kan? Ya, memang sekarang pertanyaan pemerintah pun juga sudah hadir di situ dalam arti kata kasih aturan. Ya contohnya tadi potongan cuma 20% gitu kan. Terus udah dijawab juga potongan itu 20% buat apa aja kebutuhannya, ya kan. Terus masalah THR kemarin juga udah dijembatani juga oleh pemerintah. Terus apa lagi gitu loh, kayaknya nggak pernah bahasanya nggak pernah puas gitu loh, ya kan. Yang logikanya menurut saya sih, harusnya mereka tuh lebih apa ya, ya bersyukur lah dapat dikata ibadah mereka nggak punya kerjaan gitu kan, mereka bekerja. Menurut saya banyak kok orang yang sekarang kalau ngeliat Gojek itu lagi motor ya berseliweran gitu di mana-mana. Mobil pun juga sama, sampai biasa aja sekarang kita ketika pakai yang umum atau premium atau yang apa gitu, satu lagi tuh yang Avanza atau apa tuh yang kita pakai tuh. Kalau yang premium kan yang udah habis segala macam. Nah kalau memang itu tidak laku dan tidak laku, kenapa itu bisa kau timbul? Gitu kan, berarti kan ada permintaan pasar gitu loh kan. Nah cuma ini Gojek ini yang saya rasa nih yang merasa kayak apa ya, kalau bilang yang kalah saing, yang kalau kadang-kadang terima orderan tuh yang cuma nilainya sampai sedikit, udahlah tertolak gitu loh. Itu kadang-kadang itu yang bikin jadi orang sebenarnya mau kerja apa nggak sih gitu loh, udah dibantu tapi masih kayak begini gitu loh, ya kan. Kadang-kadang keselin tuh kalau kayak gitu tuh, ya kan. Udah mau dibantuin, ya, tapi udah mintanya ngelunjak gitu loh, ya kan. Nah ini kepala berpikir maksudnya setelah driver ojek ojol gitu. Kalau Anda nggak mau kerja, geser aja secara mitra, tidak ke tempat lain mana yang menurut Anda lebih menguntungkan gitu kan. Nah kalau memang balik lagi ada tidak suka dengan aturan yang dirasa pemerintah tadi di 20%, udah geser jadi ojek pangkalan gitu loh. Gampang aja kan, gitu. Jadi jangan ribet gitu loh. Karena orang juga saya rasa masih banyak orang juga yang menggabung kok sebagai ojol gitu loh. Mengenai komisi itu harus dibicarakan bersama ya, antara pengusaha dan ojolnya. Karena kalau pemerintah minta terus harus kasih THR, kasih tunjangan untuk kesehatan dan lain-lain. Kalau komisinya cuma 10%, apakah pengusahanya nggak rugi gitu? Jadi mungkin pemerintah juga jangan terlalu ikut campur membuat aturan-aturan yang nggak benar gitu. Maksudnya ya harus yang sesuai lah gitu. Makasih. Kayak saya harus ngomong ini ya, seharusnya sih jadi satu yang manfaat potensial Tuhan tahu kan. Itu sedikit perspektif yang berbeda ya. Bisnis itu juga soal cuan, soal profit, soal nafkah itu juga nggak boleh bertentangan dengan dharma, dengan tao, dengan lurus jalan tao itu. Itu sedikit menitik ya dharma di Al-Quran ya. Sakratul maut yang zalim itu banyak ya. Saya kan suka wisdom, belajar apa wisdom gaya A, gaya B, gaya C itu zalim sewenang-wenang semena-mena gitu. Ya harapannya sih ini ya jangan mentang-mentang jumlahnya besar banget ya, itu ojol-ojol nggak tahu pengaruh negatifnya siapa. Ya, semoga sih jangan menjadi pengaruh negatif ya, itu pengaruh yang lurus. Itu banyak itu akibatnya yang waduh itu. Sakratul mautnya itu mengerikan. Orang-orang zalim tidak punya keberuntungan ya. Mau nggak itu ojol-ojol kayak begitu nasibnya? Anda lihat ojolnya di sini yang zalim ya Pak Endi ya? Agak ya, agak gitu. Dari sisi mananya Pak Endi? Semoga sih nggak terlalu sampai stadium lanjut gitu sewenang-wenangnya itu. Zalimnya itu saya lihat karena ya itu tadi paling enggak sekarang ini yang saya perhatikan dari berita-berita ya dari mana-mana itu ya paling enggak ada 2 poin. Yang satu yaitu tadi mau minta apa itu di potongannya dikurangi itu. Ya ini makanya saya bilang agak semoga nggak sampai stadium lanjut gitu. Kalau mau dikurangi atau enggak itu kan
tergantung si yang jualannya, aplikatornya. Entah itu Gojek atau Grab atau siapa, mungkin katanya itu ada yang Zendo atau apa punya NU, punya Muhammadiyah katanya, supaya cewek sama cowok yaitu juga itu ya, jangan sampai bertentangan dengan dharma. Lalu satu lagi yang mau minta jadi karyawan tetap, sekaya-kayanya perusahaannya, sekaya rayanya perusahaannya itu, siapa yang sanggup itu banyak banget, itu driver kayak begitu mau gaji mereka semua. Siapa yang sanggup kayak gitu kan, orang kaya aja itu juga mikir-mikir, apalagi itu kalau memang entahlah mereka itu ada yang punya pengalaman mungkin nggak sebesar Grab, Gojek atau perusahaan besar itu, jadi rekrut karyawan itu karakternya gimana kayak gitu kan. Ya sebaiknya sih ya majikannya juga ya, karyawan dan majikan dan karyawan masing-masing ya itu. Saya pernah nggak sengaja itu di warnet ya, mbak bersih itu ngomong sama gimana, dengar mbaknya tuh ngomong gimana atasannya baik nggak gitu ya, atasannya baik ya, itu karyawannya baik nggak ya, harusnya ya timbal balik kayak gitu kan, nggak bisa bertepuk sebelah tangan gitu kayak gitu ya, nggak ada deal apa-apa, nggak ada transaksi, nggak jadi hubungan kerja apa-apa ya. Itu juga kenapa saya nggak setuju Pak Prabowo, mohon maaf nih ya Pak Prabowo ya, harap maklum, outsourcing mau dihapus. Yaitu kalau itu juga ya, kasihan perusahaannya itu ya, karyawan tetap minta THR, waduh itu kayak begitu. Kalau memang bagus masing-masing magang apa tes kerjanya itu semuanya centang, bikin tenang, bikin ridho, timbal balik ya, cocok, oke. Bisa lah itu ya. nggak usah outsourcing lagi, boleh jadi karyawan tetap itu. Nah kalau kayak gitu nggak masalah kayak gitu kan, nggak ada zolim-zolimnya, nggak ada apa. Mungkin nanti kalau misalnya hasil kerjanya bagus, pas lagi perusahaannya ada rezeki, jangankan itu dipotong ya, ditambah malah, bukan dipotong-potong apa bonus dapat bonus malahan. Ya harapannya sih masing-masing itu ya, jangan sampai seperti cerita-cerita kitab suci itu, zolim zaman now, binasa zaman now ya, buat kita masing-masing juga, termasuk buat saya sendiri yang di sini sendiri gitu kan, posisi peran masing-masing ya, itu sih seharusnya sih bermanfaat ya. Yang salah tuh ya terjadi lapangannya Mbak, karena gini, pada saat mereka daftar jadi mitra itu kan nggak dari aplikator kan nggak ada yang maksa, malah mereka sendiri yang berpikir untuk daftar ya kan Mbak. Dan pada saat itu mereka sudah dikasih juga klausulnya seperti apa, syaratnya seperti apa, dan ketentuan yang harus dijalani seperti apa. Jadi semacam kayak jadi ibaratnya pembantu di rumah kita gitu Mbak. Jadi dia itu bantu datang ke rumah kita minta kerjaan ya kan, kita kasih kerjaan, kita kasih jelasin kerjanya kayak apa, tiba-tiba tengah jalan kok pembantu ini protes gitu, harus ini itu. Jadi kayak tuan rumah harus terus membantu, kan nggak benar Mbak. Dan lagi bagi si mitra ini, kalau emang dia kira-kira nggak sanggup, nggak setuju dengan syarat-syaratnya, ya sudah keluar aja kan, nggak ada yang maksa gitu kan, dan ya udah nggak ada penalti atau apa segala macam gitu Pak. Tuh bernegosiasi dulu, tapi dalam artian negosiasinya jangan terus karena ini kan sudah berulang kali Mbak ya, mereka itu di hubungan cuma hari ini hari kemarin doang beberapa tahun sebelumnya juga. Nah, dan yang mereka lakukan itu sangat mengganggu para pengguna jasa lainnya. Jadi kayak semacam orang yang tadi mau berangkat kerja jadi macet, terhambat terus para pengguna jasa kayak mau naik entah itu Grab, entah itu Gojek, jadi terhambat jalan. Mungkin itu perlu disederhanakan ya, yang 20% dari penghasilan ojol. Terus yang 10% itu atau yang lebihnya itu diambil dari si penumpang, ya kan? Nah, si ojol menghitungnya dari nilai yang muncul di transaksi, yang nggak ketemu lah. Jadi
mungkin kan cuma dijelaskan aja. Ini perhitungannya sebetulnya bagaimana, rumusnya bagaimana. Tapi kalau sudah benar ya udah, tinggal ojolnya mau terus apa enggak kan gitu. Tapi pemerintah juga membuat yang lebih mudah lah dimengerti oleh si ojol. Ya maklum ya, ojol kan ada yang SD, ada juga yang sarjana sih, supaya lebih mudah. Tapi seperti Pak Gundolo itu betul, kalau nggak mau dari awal ya udah nggak usah ngelamar. Kalau mau ngelamar ya silakan. Kan ada yang potongannya lebih kecil, tapi terus keluhannya ordernya dikit, yaitu risiko, betul nggak Bu? Ya kan? Ada yang potongnya lebih kecil katanya, yang depannya M atau apa itu kan banyak. Nah, tapi katanya ordernya sedikit di situ. Ya udah, anggap aja ini biayanya untuk promo. Yang penting gini loh, ojol itu ya, yang saya sering naik itu, saya sering nanya juga, Pak, cicilan kebayar nggak Pak? Kebayar Pak. Oh, berarti lumayan ya Pak. Bisa dapat di atas UMR nih Pak. Oh iya bisa. Ya berarti kan ada juga yang bisa. Betul nggak? Nah kalau yang nggak bisa kenapa? Kok dia nggak nyontoh yang bisa? Ada yang bisa loh Bu. Ini aktual loh. Iya. Ya kan kita ngomong di lapangan aja. Jadi ya udah, nggak usah diperpanjang. Pemerintah juga membuat yang lebih gamblang. Jadi jangan memperkeruh, mau ngasih THR lah apalah, itu kan memancing. Akibatnya yang sudah dingin, yang sudah lurus jadi panas, jadi makin ribet. Gitu loh. Jadi pemerintah menengah itu supaya dingin aja, jangan memanas-manasi. Wah ya kita harusnya dapat THR nih, kita harusnya lebih layak lah. Coba tanya yang kenapa ada yang bisa nyicil mobil, kenapa yang nggak bisa nyicil motor, kok kalian nggak bisa? Gitu aja Bu. Aduh, gawat Nena, gawat negara kita, gawat. Kenapa? Kamu dengar tadi saya contoh si Tiongkok ada si Jinping siapin 280 juta manusia KW mau tukar sama bangsa kita. Jadi itu tukar. Jadi kita udah habis, dia masih ada, nanti kirim penduduknya lagi ke sini. Ditukar trade in, kita 250, mereka 280. Sisa dong. Dia masih ada, nanti kita udah habis semua. Dia jadi bukan cara perang, cara tukar manusia. Tiongkok kan banyaknya manusia KW kan, kita juga KW tukar. Jadi kita udah habis, dia masih ada. Jadi, bukan pakai perang. Gawat lebih gawat dari tsunami itu mah. Ada siapa tahu ketemu Lee Min Ho ya kan. Itu mah Korea. Jadi perang model baru seperti Donald Trump tuh. Jadi tukar manusia, kamu bunuh saya satu, saya bunuh satu, kita udah habis, dia masih baca, udah kita habis deh. Udah kacau ini berita baru nih, bilang sama teman-teman BO, semua tergantung kebiasaan pemerintah kok, bener nggak? Itu bijaksana di Tiongkok kan. Cuma sekarang kan umpama Nena punya produk alat rumah tangga mereka, kamu harus terima kembali, diterima lagi ganti baru. Itu kan bagus kan, benar nggak? Nah itu, jadi mereka tuh memperhatikan rakyatnya. Ya nggak? Jadi 1,4 penduduk ada nggak, kelaparan ada, pengemis ada kan? Kita gimana Nena? Saya sedih ya sebagai bangsa Indonesia deh. Sedih kan, kemarin saya gelodok deh, pengemis gelandangan, manusia survivalnya dapat duit nggak seberapa, atau nggak, saking capek kali makan cincau, atau nggak, gue kasih ngojek kita, itulah bangsa kita tuh nggak, yang enak-enak orang DPR gaji 50 juta, 60 juta, atau nggak? Cuma sedikit segitu. Iya, dulu saya kan punya teman namanya Todi Wardoyo, dia kok Kelapa Gading. Saya kok buka kartu deh. Dia pergi ke Kalimantan bikin batu bara, kok dapat cuan bagi-bagi temennya di Senayan. Nah gitu loh. Dulu ada gocapnya loh. Nah, jadi keadilan gimana negara Pancasila, bener nggak? Nah kita sebenarnya mereka mau ngojek itu seperti demo nggak masalah. Kok kita suatu negara ya ikutin semua penduduk yang nggak bisa jalan, cuma negara kan ada patokan kan, mensejahterakan rakyat kan, benar nggak? Dan kita ikutin seperti satu kapal banyak nakoda nggak jalan, cuma kebiasaan pemerintah sampai kemana? Nah tadi saya baru dengar ini berita cinta, kata Prabowo ganti menteri yang nggak benar, nggak becus, ya itulah. Bagus. Mesti tegas tuh nggak, kita dulu ya presiden itu mencapa tuh pejabat pengusaha boleh cuan bangun rumah tuh nggak, tapi jangan gede-gede tuh nggak. Ada standarnya, jangan seenak dia, cuan-cuan gede nggak boleh kan, demi rakyat sejahtera semua gitu, Nena. Nah gitu, gitu kan, Jack Ma ditahannya gitu kan, tidak sesuai sama ajaran komunis, nggak boleh.
Boleh cuan, tapi nggak boleh gede-gede, bener nggak? Mesti bikin juga rakyat kita. So kita cuannya cuan uang rakyat kita sendiri, benar nih nak? Supaya kita semua bisa sejahtera, baru bener. Jadi ya intinya sih saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Akon. Jadi ya memang harusnya untuk hal ginian ini memang gimana ya cara ngomongnya gimana gitu. Memang pola pikir masyarakat kita itu kayak gitu. Jadi itu satu. Kedua itu ya pemerintah memang harus ngatur. Jangan ramai kayak gitu. Harusnya pemerintah yang berperan. Ayolah sampaikan ini itu apa sih? Nah, baru dibikin aturan yang jelas gitu loh. Kalau enggak nanti ramai terus demo lagi. Yang rugi apa? Sama-sama rugi semua. Itu pengendara ojol itu juga rugi, pengguna jasa juga rugi, masyarakat luas. Aku ini setiap hari itu mesti ada menggunakan aplikasi kok, mau Gojek, mau Grab. Aku setiap hari ada pakai. Dan aku tahu itu ada yang namanya layanan fee itu ada. Dan ya aku coba, karena waktu sebelumnya kan sempat rame itu, aku sempat lihat-lihat apa sih dalamnya ini. Dan sebenarnya ini kejelasan dari soal potongan itu ya kalau secara keseluruhan seolah-olah gede, tapi sebenarnya itu bukan potong semuanya, bagian dari haknya pengemudi. Memang para pengemudi itu kalau dilihat sih memang ya cukup maksudnya kerja keras banget lah. Aku suka nanya, Pak udah berapa trip hari ini, capek enggak? Ya rata-rata ngomongnya capek sih. Ya seperti itulah kondisinya, ya kayak gitulah Mbak. Hari ini banyak PR-nya gitu kan yang harus dikerjakan. What you to do gitu ya. Jadi selalu kalau kita melihat ada satu masalah itu, kenapa masalah itu bisa terjadi? Jawabannya cuma satu, karena mereka menggunakan sudut pandang masing-masing. Jadi dari tiga yang ini kan sebenarnya materi udah pernah terkait dengan dulu masalah ojol harus diberikan THR gitu ya, itu kan saya juga sudah pernah mengulas terkait harusnya ya sisi pertama adalah pemerintah, kedua adalah stakeholdernya, ketiga adalah drivernya gitu kan. Yang pertama pemerintah, tadi sudah disebut Pak Tony, kegagalannya apa? Kegagalan menciptakan lapangan kerja, ya setuju. Terus yang kedua adalah kegagalan membuat regulasi untuk menciptakan aturan main yang baku dan win-win solution, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kegagalan dalam fungsi pengawasan. Ketika aturan itu sudah ada, bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan, itu yang menjadi PR. Terus yang kedua itu dari sisi stakeholder atau dari sisi operator seperti yang disampaikan bahwa hubungannya adalah kemitraan. Kalau memang hubungannya kemitraan, memang operator tentunya mereka punya aturan main sendiri-sendiri ya, tapi yang perlu diperhatikan, aturan main yang mereka tetapkan, entah itu berapa persen, biasanya kan diberikan dalam bentuk rentang ya, range gitu. Istilahnya ya sama seperti bunga bank. Kita bicara perbankan. Perbankan itu kan suku bunga acuannya sekian, sehingga bank itu boleh ambil margin sekian sampai sekian. Terserah bank itu mau ambil yang marginnya tipis, tapi istilahnya nasabahnya banyak, atau yang dia ambil marginnya gede tapi dengan resiko nasabahnya sedikit. Itu kan sebetulnya cara mainnya mereka. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah dia harus tetap mengikuti rule of the game dari yang sudah disepakati bersama. Terus dari sisi drivernya sendiri, tadi sempat disampaikan, paling gampang itu
ini ya nggak perlu cuma hanya punya modal motor sama SIM udah jadi driver ojol. Nah, tugasnya itu driver tidak cuma hanya waton gelundung gitu ya Kak Nena, nggak gitu. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mereka harus tahu serba-serbi aturannya. Biasanya kita itu paling lemah kan literasi Kak Nena. Di bidang apapun termasuk di perbankan dan lain sebagainya. Tulisan di bawahnya itu loh Kak Nena, syarat dan ketentuan berlaku yang tulisannya kecil-kecil itu seringkali nggak dibaca. Iya, betul sih. Nah, ketika sudah cemplung, komplain. Ini yang budaya masyarakat kita kan seperti itu. Mereka tidak artinya gini, kalau misalnya misalnya di perusahaan A, aturan mainnya kok kayak gini, saya nggak cocok. Ya sudah, take it or leave it. Itu istilahnya membudayakan mentalitas kita sendiri juga sih. Yang kedua adalah sebetulnya kalau tadi dikatakan karena tidak ada lapangan pekerjaan, sebetulnya Kak Nena, lapangan pekerjaan itu ya harus saya katakan banyak Kak Nena. Hanya kualifikasinya nggak masuk. Itu yang sering saya keluhkan karena saya rekrut gitu ya Kak Nena, rekrut calon karyawan. IP-nya kan saya pernah bilang, IP-nya kalau boleh ada 10,5 mungkin 10,5 gitu Kak Nena. Tapi ketika ditanyain betul, kalau misalnya kamu menghadapi case seperti ini, apa yang mau kamu lakukan? Mereka nggak bisa apa-apa. Jadi mereka itu sistemnya adalah mungkin ya hafal mati, hafalan dari buku sak titik komane gitu Kak Nena. Tapi ketika dihadapkan kamu harus menghadapi case seperti ini, apa yang mau kamu lakukan, mereka nggak bisa. Dan itu tugasnya adalah kalau misalnya dikatakan jadi driver ojol itu kan hanya kepepet. Lah bagaimana menciptakan sisi dia tidak kepepet? Artinya ya kamu istilahnya yang tadi itu driver tersebut mengupgrade kemampuannya supaya lebih banyak pilihan, tidak cuma hanya jadi driver ojol. Dan kalau memang sudah istilahnya sudah memilih itu, ya sudah begini nerimo, ya harus mensyukuri apa yang dia menjadi pilihan dia. Kalau seperti ini kan Kak Nena, ya sorry to say ya Kak Nena, kayak orang yang kerja di satu tempat tapi dia komplain sama tempatnya bekerja, ya itu kayak meludahi sumur yang dia minum juga airnya gitu kan. Itu kan pengibaratan yang udah keterlaluan banget gitu loh. Mereka sendiri dan juga ini kan Nena, mindset itu tolong diubah deh, karena mindset yang kebanyakan, ya tidak semua kan Nena, tapi kebanyakan adalah pengennya itu kerjanya ringan, gampang, hasilnya terus banyak, tidak terikat aturan, tapi dia bisa beli ini itu karena apa yang dia lihat di medsos. Ya karena ya sekarang banyak ya istilahnya ya flexing atau ya pamer-pamer kayak gitu yang akhirnya memicu mereka saya pengen itu. Dan istilahnya gini, prinsip yang FIRE ya, Prof. Renal Kasali itu dulu pernah menyampaikan di kanal YouTube-nya FIRE, itu pola yang salah. Financial independent dan retired early. Itu bener Kak Nena. Kebebasan finansial, ya kalau kebetulan anak sultan dapat warisan 7 turunan nggak habis, mungkin bisa ya Kak Nena kalau seperti itu. Kalau kita rakyat biasa, rakyat jelata, ya kalau pengen kebebasan finansial, ya kerja dulu dong. Karena kan saya kebetulan di Bible itu juga ada yang dikatakan, ada tertulis jika tidak mau bekerja jangan makan. Nah itu artinya gini, kita pengen memenuhi semua kebutuhan kita terpenuhi, semua kita bisa cukupi, tetapi ya kita bekerjalah dan pastikan bahwa mindset kita kerja itu adalah ibadah. Jadi
tidak ada ngersulo, tidak ada apa. Kalau itu memang sudah menjadi pilihan, lakukan itu dengan penuh dedikasi, lakukan itu dengan penuh integritas, pasti rezeki itu akan menyertai. Pertama-tama mungkin saya mau sedikit membantah. Ini saya kan kalau mengerjakan pekerjaan ini bukan pilihan, harus ya. Karena kan saya sebenarnya pengusaha, tapi karena dalam keadaan begini ya harus melakukan apa saja untuk dapat cash kan. Jadi artinya kerjaan ini bukan pilihan, tapi bukan kita ngegerundal juga, tapi kita kerjakan semampu mungkin lah gitu kan, sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, yang terjadi lagi nih, saya kasih contoh deh kasus gampang nih ya. Kalau dibilang katanya si aplikator bilang nggak motong dari 20%, saya kasih contoh tadi pagi aja nih, saya dapat penumpang dari Pulau Gebang ke SPP Pertamina, dapat dari saya tuh bersihnya 78.000, tapi penumpang bayar 113.000. Itu berapa persen coba? 113 ke 78. Wih, banyak juga. 20% bukan? Lebih masih sekali. Bukan 20% dong. Lebih banget ya. Jadi kalau si aplikator ini bilang bahwa saya mengikuti regulasi pemerintah cuma 20%, itu sih rasanya BS deh. Karena dia bilang, ya ini gini, mungkin dia pintar berkelit di atas peraturan ya. Memang dia potong pertama 20%, setelah itu ada biaya aplikasi apa bla bla bla, sehingga akhirnya yang kita lihat kan beda diskrepansi harga kan, antara yang kita terima dengan apa yang ditagih ke penumpang kan. Jadi persepsi dari pengemudi pasti pikir ini kebanyakan dong ngambilnya lu gitu kan. Kita yang kerja dapatnya segini, lu dapatnya sekian gitu kan. Dari 117 ke 113 kan bedanya jauh banget gitu, nggak mungkin 20% kan itu. Kita kan kita bisa ngitung kan gitu loh. Biar dia kalau dibilang si driver pada demo ya pasti itu ada make sense juga. Cuman dari sisi yang lain sebagai pengusaha saya di tengah-tengah ya. Jadi artinya driver juga ada yang konyol mau minta ke meter Anda jadi karyawan tetap, ya itu jelas tidak mungkin lah. Kan aneh kan. Mau kerja semau-maunya, jam kerjanya seenaknya, tapi mau jadiin sebagai karyawan tetap, ya itu nggak bisa juga. Kalau karyawan tetap artinya kan punya gaji tetap, nggak fleksibel, pendapatan bisa nggak lebih tinggi dari tetap segitu kan. Jadi artinya di tengah-tengah lah. Dan yang saya sepakat dengan ini kegagalan dari pemerintah untuk menciptakan pekerjaan yang layak buat semua orang. Ya dalam kasus saya misalkan, saya punya pengalaman kerja 35 tahun lebih loh. Terus kemudian kalau dari sisi bahasa Inggris tidak problem, 20 negara 4 benua. Jadi artinya kan kalau Pak Prof bilang katanya kualifikasi apa, mudah-mudahan sih kalau saya ngelamar ke Pak Prof bisa diterima kali ya. Dengan ini sekarang dapetin pendapatan UMR aja, kita kerja dari subuh sampai maghrib. Wah, itu kan kerja yang udah lebih dengan usia yang sekian, kita harus kerja double daripada orang-orang yang neo entry kan. Jadi artinya sebenarnya kan ini harus didudukan dengan sesuai dengan maknanya. Bukan kita nggak mau bekerja dan nggak mensyukuri pekerjaan ini, tapi maksudnya gini, ini memang kegagalan dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, dan memang sistem ini udah susah karena di Indonesia saya pernah punya penumpang orang ngeteker, dia bilang kalau di usia di atas 25 tahun aja udah susah ngelamar lagi. Kenapa? Mereka cari yang fresh graduate. Itu orang ngeteker yang ngomong loh. Jadi artinya kegagalan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak buat semua orang. Jadi ini PR-nya yang besar, yang harus versinya Pak Tony, ada PR yang harus dikerjakan sih. Ya, dicerahkan juga ya dari sisi pelaku ojol juga ya, taksi online ya, tadi ya Pak Setiawan kan sudah curhat ya. Jadi begini Mbak, yang saya cermati, mungkin dari kesaksian Pak Setiawan tadi saya baru tahu ya, karena memang driver juga. Jadi merasakan pernah di sisi menjadi pengusaha bagaimana, ya kan? Kami ini dulu ya mungkin ya beliaunya. Lalu saat ini mungkin Tuhan izinkan, kan roda kehidupan berputar ya Mbak ya. Nah, tidak semua ada di atas, semua lah pasti ya. Dan diizinkan untuk menjadi ya untuk tambahan ya untuk taksi online. Tapi puji Tuhan sebetulnya kita ini kaya, Pak Setiawan kaya juga karena diberi kesehatan Mbak ya. Karena dengan sehat kita bisa berusaha gitu mencari nafkah ya. Nah itu karunia yang kita harus ucap syukur. Kesehatan itu mahal kan.
dengan sehat kita bisa bekerja. Nah, betul tadi Pak Andreas dan Semarang, memang di Bible itu ada tertulis firman Tuhan. Jadi hendaklah kamu bekerja. Jadi ya dari mungkin saya flashback dari Adam dan Hawa ya, karena Adam dan Hawa membuat kesalahan ya di Taman Eden, sudah diberi karunia yang luar biasa ya, tinggal makan minum gitu ya. Nah tapi karena ketemu sama si ular itu kan, nah jadilah manusia jatuh dalam dosa yang pertama. Makanya disitulah diizinkan Tuhan manusia atau pria itu harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Bahkan wanita pun juga diizinkan Tuhan untuk sakit saat melahirkan, persalinan ya. Disitulah mulai dosa-dosa awal ya, ada disitulah cerminan di dunia itu nanti seperti itu loh. Ada Kain membunuh Habel ya, jadi ada kakak membunuh adik, jadi seperti itu ya Mbak ya. Jadi memang awalnya dari situ. Nah, kenapa saya flashback dari ilustrasi yang tadi saya berikan? Karena apa? Sebetulnya Tuhan sudah menciptakan pria dan wanita itu saling melengkapi. Nah, pengusaha dan pekerja itu pun harus saling melengkapi ya. Saya di tengah-tengah saja mungkin win-win solution. Kalau memang ada suara akomodir, ada suara hati lah ya, suara hati. Yang saya cermati kemarin itu tidak semua asosiasi ojek online ya Mbak, yang turun ya, yang turun ke lapangan. Jadi memang ada macam-macam asosiasi ya ternyata ya. Hanya gerakan roda 2 apa ya yang pelopornya tuh Raden Igun ya. Saya karena ono Raden itu loh, jadi aku kali Igun Wicaksono gitu. Oh iya. Iya toh, ya itu pelopornya di sana, gerakan beroda 2 atau apa. Ternyata banyak asosiasi juga yang juga tidak turun. Alasannya mereka apa? Alasannya mereka itu realistis, karena mereka kalau tidak bekerja harian tidak bisa makan gitu toh ya. Anak istrinya mungkin ya bayar listrik dan lain-lain. Jadi memang tidak semua itu turun. Nah, kalau kita harus wise juga Mbak, kita di sisi pengusaha dan pekerja ya. Pengusaha tanpa pekerja pun tidak akan bisa berjalan itu ya, roda usaha. Jadi harus win-win solution. Kalau setiap undang-undang itu kan yang buat manusia, aturan manusia. Undang-undang mungkin tahun 74 mungkin kan harus dinamis, berubah, disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Misalnya contoh ya. Nah, karena undang-undang yang buat manusia ya, jadi wajar kalau bisa direvisi, karena manusia itu tempatnya tidak sempurna seperti saya juga ya. Nah, kalau memang undang-undang tentang apalah aturan payung hukumnya ya, memang untuk penciptaan lapangan kerja ini mitra kan, awalnya mitra ya. Kalau ada suara hati mungkin dari driver yang mau full time, monggo mungkin direvisi lah payung hukumnya. Mungkin kalau ada yang mau senang full time di situ bekerja ya kan, monggo ya kan. Kan tujuannya juga nanti menguntungkan perusahaan toh. Nah, kalau memang ada yang mau full time ya dibuat saja regulasi payung hukumnya, gitu aja kok repot, kata Mbak Gus Dur kan. Iya kan. Jadi dibuat monggo kalau ada yang mau full time, statusnya misalnya pekerja ya kan, direvisi lah ya misalnya. Kalau ada yang mau cuma bermitra, hanya mau freelance, istilahnya sekarang kan freelance ya. Nah, hanya tambahan misalnya, hanya untuk banyak Mbak mahasiswa tuh saya cermati dia untuk mengisi waktu, untuk cari tambahan ongkos jajan gitu. Mahasiswa tuh banyak juga yang ojol. Iya. Jadi memang ada yang freelance, ada yang hanya untuk mengisi waktu senggang, tambahan, atau memang full time ya. Kalau tadi yang Pak Setiawan katakan dari 113, lalu yang diterima driver 78, ya itu memang ya kalau secara humanis, apakah itu humanis? Itu ya. Dan sama-sama saya bilang tadi, Adam dan Hawa saling sepadan melengkapi. Pengusaha dan pekerja saling melengkapi ya, karena kalau tidak ada pekerja pun juga kan tidak bisa berjalan. Iya, ini memang betul salah pemerintah. Nah, sanggup memprovide pekerjaan, memprovide segala-galanya ya, juga kesejahteraan segala macam kan. Kemudian ada datang orang fintech bikin ojek angkutan online ya, ojek atau GrabCar untuk seberapa lama kemudian ada soft problem ya.
angkatan kerja. Tapi kemudian timbullah, dan kemudian ditambah dengan politik kita yang populis ya. Ini wamen kita kan aktif sekali ini. Ke pekerja-pekerja mana yang rame, pokoknya hidup Prabowo ya. Kemudian Sams nggak bisa delivery, Sams bisa ya. Mereka jualan begitu ya. Gojek ini luar biasa ya, kita tahu. Ini kalau bikin partai itu langsung mungkin tembus elektron threshold, menang itu langsung itu ya. Masuk parlemen itu. Bener itu, luar biasa. Bener itu, banyak banget. Iya, saya pasti kita ini mesti dipandang dengan kacamata politik. Ini penting, mesti diakuisisi di bawah. Ini kita lihat kan serikat pekerjanya sudah di samping Pak Prabowo ya. Ini kan pengamanan next term di power struggle-nya kita ya. Kemudian ketika ada hal-hal yang nggak bisa delivery karena pemerintah juga nggak punya duit ya, dia lepaskan bah. Kemudian aplikator menjadi korban dari narasi. Waduh ini nggak fair. Lah dari awalnya dia bikin memangnya dia PT. Dia financial technology, dia cuma memprovide itu. Dia bukan kayak Bluebird gitu ya. Itu ada armadanya sendiri. Ini Anda yang nganggur, saya ajak sini. Ada peluang loh ya, ada yang mau naik, mau angkut, silakan. Dan Anda dapat gain dari situ. Tentunya jadi aplikator provider gitu kali ya berarti itu, ya. Betul sekali. Jadi kita harus memandang segala sesuatu dengan fair. Bahwa itu dia banyak masanya, yes. Hidupnya masih susah. Siapa yang nggak susah sekarang? Banyak sekali yang susah. Ya, yang ada UMKM juga pada tutup. Jadi segala hal itu kita mesti konsekuen. Kemudian jadi mainan politik kan? Ini kan jadi mainan politik. Ujung-ujungnya tutup. Ya, ada sesuatu kendaraan yang bagus ya, satu perusahaan entitas yang bagus pasti dimainin ya, dimainin lah, kalau enggak dibikin di bawah ketek supaya dia bisa peres ya. Itu permainan kita. Kalau kita ngomong Jack Ma itu ada bahayanya situ. Itu yang saya setuju dengan Akong, bahwa pemerintah harus di atas kapitalisme ya. Anda boleh kaya, oke, nggak apa-apa. Dalam taraf tertentu Anda boleh kaya, tapi begitu menyangkut sovereignty negara, Anda jangan sentuh-sentuh ya, termasuk misalnya agama. Agama boleh, Anda boleh melakukan ibadah, tapi jangan main politik. Itu clear. Jadi kalau kita mau maju, kita harus memandang segala sesuatu dengan clear. Ya, ini ada politikingnya. Ini seolah-olah wamen kita aktif sekali kan. Waduh ini janji ini memangnya duit siapa yang harus bayar? Aplikator kan. Ujung-ujungnya kalau dia nggak make profit ya dia kabur, tutup lah sekalian. Anda urus sendiri deh. Kan begitu. Kita kalau mau mandang panjang, investor mau datang kan melihat kita konsistensi pemerintah ini dalam bersikap. Anda sudah mengesahkan ini aplikator, ya ini dasar pendiriannya begini loh. Kalau mau rubah, oke, Anda ngaduin bikin ini yang aturan yang lebih clear. Kalau mau dikit-dikit rombak ya rusak. Siapa yang mau datang invest? Iya, masalah ojol ya Nen. Ini mau dibilang susah ya emang susah Nen. Karena memang sejak dia berdirinya kan memang itu, maksudnya dari awal komitmennya dia memang mitra gitu. Artinya yang mau masuk kan gitu ya, nggak ada paksaan ya. Yang nggak mau ya mau nggak mundur, itu sih sebetulnya prinsip dari aplikator ini gitu. Nah, kenapa sekarang semakin banyak yang itu ya? Bermitra. Karena memang PHK merajalela ya. Dan pekerjaan paling mudah dilakukan saat ini yaitu
punya motor, ada SIM, ada SKCK, jadi kan gitu. Ini aja nggak satu suara loh. Ada yang pengen dijadikan karyawan, tapi sebagian nggak mau jadi karyawan. Karena kan kalau karyawan harus terikat waktu, ya kan, jam sekian sampai jam sekian umpamanya. Terus terikat dengan usia. Biasanya kalau karyawan pasti ada kriteria ya. Nggak mungkin bebas-bebasnya nggak ada. Ada juga yang nggak setuju, mau tetap seperti ini karena dia menggunakan waktunya bebas, kan gitu. Ya, mau narik mau nggak narik, lu mau dapet duit ya lu narik, nggak ya udah, kan gitu. Nah, terus juga dari lihat TV nasional semalam itu beberapa asosiasi berkumpul itu rata-rata nggak juga sih, nggak seluruhnya 20% gitu, Nen. Artinya driver ini punya pilihan gitu. Kalau lu di aplikator itu mahal, lu pindah ke yang satu gitu loh. Di sini ada yang di bawah 10%, ada yang 11%, ada. Jadi nggak hanya disebut saja Gojek atau Grab yang lebih tren itu ya, dua ini nama ini ya. Nah gitu, jadi punya pilihan. Cuma kalau terlalu banyak menuntut, ya sekarang apa sih yang mau dituntut gitu? Ya masa ya tukang, maksudnya ojol mau kaya kan ya nggak mungkin, Cai. Kalau mau kaya bukan jadi ojol gitu loh. Jadi koruptor. Jadi koruptor aja. Yang udah pejabat aja belum kaya masih korup. Ya. Jadi mungkin yang harus digerakkan ya, selain suaminya ojol gitu ya, istrinya lah bergerak lah, jangan cuma nunggu dari suami. Mungkin itu sih yang bisa lebih menyejahterakan. Jangan pemerintah diminta tegas yang gimana? Dia juga bingung. Ini kalau gue tegas, gue terlalu ketat, lalu dia hengkang, tutup, pengangguran tambah banyak. Ya, berapa juta itu ya, banyak sekali. Iya, ini kan perusahaan terbesar loh. Nggak ada perusahaan yang memperkerjakan orang lebih dari 5 juta. Nggak ada, kecuali ya ini ojol ini. Jadi pengertian satu sama lain. Saya pikir ada kok yang nakal juga ada loh ojol tuh ya. Saya pernah naik Grab dari Setiabudi sana. Dia minta dimatikan aplikasinya. Tapi tetap saya antar, jadi nggak dipotong, Bu. Saya rasa nggak sedikit orang yang berperilaku seperti ini. Dan ini artinya apa? Merugikan aplikator kan? Nah itu, jadi jangan berpikir orang kita bersih semua, enggak. Kita harus jujur, di ojol itu banyak yang berlaku begitu gitu. Tapi juga ada penumpang yang baik, memberi insentif kan? Ya. Ada gitu. Jadi udahlah, kita bekerja dengan serius, tekun, dengan doa, dan semoga hoki menyertai kita. Mungkin itu yang bisa kita lakukan tanpa banyak menuntut ini itu. Pemerintah dia harus gimana? Kalau dia tegas itu tadi, hengkang, pengangguran benar-benar merajalela. Dan ini paling gampang, punya mobil, punya SIM, atau punya motor, punya SIM, jadi Anda udah, Anda mau narik siang, mau narik sore, mau narik malam, monggo gitu. Memang dari awalnya kemitraan gitu loh. Kita harus melihat itu. Jangan ribetnya. Ada yang mau karyawan, ada yang enggak. Ada. Kalau saya jadi aplikator, udah kabur aja lah dari Indonesia. Please deh, jangan. Please, jangan. Jadi ribet dibuat bukti ya, nggak semuanya turun kan? Kemarin? Iya. Kan itu nggak turun. Ada yang lebih realistis. Kalau kita turun, anak istri kita mau kasih makan apa sih? Emang yang ngasih makan yang ngajakin demo. Nah itu dia. Yang ngompor-ngomporin juga harus tahu diri nih. Orang hari nyari buat besok. Ada listriknya harus dibayar ya. Gitu. Ada anak sekolah yang harus diongkosin nih jajannya gitu loh. Istri-istri juga jangan cuma nada flexing aja. Ayo kerja kayak Nena nih. Kerja. Ini hebatnya pejabat kita, Kenapa Departemen Perhubungan kagak bikinin aplikasi buat rakyatnya sendiri? Jadi cuma cari aman. Jadi ke sana bilang A, ke sini bilang B gitu. Kayak Wakil Menteri Tenaga Kerja kemarin. Kalau perusahaan ini begini-begini, saya akan mundur. Tetap baik dia jadi wamen. Jangan mudah percaya sama pejabat, bacot doang deh. Kasih dong solusi rakyat kalau emang benar melindungi rakyat, jangan nguntungin seorang doang semacam Nabil Makarim atau yang lainnya. Kalau emang ini kasih dididik tuh yang mantan ojolnya Pak, yang ojek online ini begini aplikasinya, harusnya begitu. Bukan cuman kesana kemari rakyat nggak ada kepastian. Uang dihambur-hambur ngarepin orang nanam investasi di sini. Orang luar juga tahu banyak maling di sini, nggak mungkin mau nanemin duitnya, bro. Itu terima kasih. Kan ini menunjukkan kita mau dapetin kerja itu saingannya berat. Betul. Gitu kan? Apalagi perusahaan itu sekarang netapin harus umur segini padahal yang tua belum tentu nggak capable ya, nggak capable.
yang muda mungkin dia banyak belajar ya AI atau teknologi, tapi kan dia orang juga belum tentu setia, dia orang bisa cepat-cepat pindah juga. Jadi kenapa perusahaan juga menetapkan standar umur seperti itu ya? Udah itu nggak semua orang bisa. Sekarang yang dipilih-pilih kan pasti universitas top, nggak semua keluarga mampu membiayai anaknya masuk ke itu. Itu juga udah termasuk privilege ya. Ya keluarga kamu bisa kasih kamu pendidikan lebih, kamu yang bisa dapat chance lebih banyak diterima kan, pasti kan begitu. Nah menurut saya mereka yang ya daripada mereka nggak menghasilkan produktif ya terpaksa mereka bekerja kan. Yang ada itu ya kita kerjain itu aja sih menurut saya. Nah kalau mau pembagian ini emang udah dibiasain, jadi konsumen udah dibiasain dengan promo-promo. Kalau nggak ada promo, nggak ada gratis ongkir, itu semua pasti orang nggak mau gitu loh. Jadi orang kalau merubah kebiasaan itu agak susah kalau menurut saya. Jadi mereka perlukan itu ya pasti yang dipotong bagiannya yang dari driver ini. Menurut saya mungkin nggak bisa langsung tiba-tiba dihilangin gratis ongkir kali, bisa aja dikurangi, misalnya tetap bayar ongkir 3.000 atau gimana. Menurut saya sih gitu sih, nggak bisa langsung. Dan kenyataannya di Korea juga banyak loh yang lulusan sarjana jadi kurir gitu loh. Jadi nggak menjamin, istilahnya kayak saya kadang bingung ya, kayak Bill Gates ngomong kalau kamu mati miskin berarti kamu gagal gitu. Menurut saya semua orang jalan hidup nggak sama gitu, jadi nggak bisa disamakan. Oh harus sukses sama seperti dia, berapa banyak yang sukses seperti dia masalahnya gitu kan Mbak Nena? Iya betul. Betul. Kalau sudah begini caranya, kalau memang nggak bisa diatur aplikator, tutup. Dan segera negara membuat sebuah regulasi ataupun bagaimana caranya. Saya tahulah masa sekian banyaknya DPR yang katanya orang-orang pinter, menteri orang-orang pinter, masa nggak bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan atau persoalan hal-hal yang seperti ini. Ini kan seperti negara diancam oleh yang namanya algoritma. Terus negara harus tunduk sama algoritma, negara harus tunduk sama aplikator. Yang seperti saya agak sedikit aja saya menambahkan, saya setuju dengan apa yang dikatakan Adiana Pitupulu bahwa aplikator apa perannya, mobil rusak ganti oli enggak, ya kan? Terus juga kalau pembunuhan, kalau dibunuh, saya nambahkan kalau dibunuh, ya toh dirampas kendaraannya R2 atau R4 hanya memberikan tunjangan 42 juta. Setelah itu bagaimana? Nggak ada. Jadi saya kira kalau memang aplikator tidak bisa diatur oleh negara, stop. Oke, seperti itu. Nena punya anak kerja sama orang dijolimin, bapaknya harusnya nolong. Bukan dia udah nasib pelutong, udah nasib lunak. Bukan begitu, jalanin aja deh, sabar. Bukan begitu. Pemerintah ada, kita ngasih pajak, dinas perhubungan ada, dinas tenaga kerja ada, orang-orang pinter banyak. Bikinin dong aplikasi buat rakyatnya sendiri. Nah, 10% kumpulin, nanti kembaliin buat ke rakyatnya apabila ada seperti tadi, istilahnya kecelakaan, musibah dan lain sebagainya. Jadi percuma dong itu ada keluar-keluar dana dulu, antara sampai 14.000 triliun itu buat siapa sih? Apa buat Nena nanti? Rakyat dong nih, rakyat, jangan keluar-keluar omon-omon bikin 19 juta tenaga kerja. Kemarin cerita 10.000 di PHK, kalau bisa apa-apa tuh menakar. Gitu aja sih, terima kasih. Ini awalnya sebetulnya ojol itu kan dibikin padat karya supaya orang pada banyak kerja, bukannya pekerja primer. Tapi ini kenapa pemerintah nggak memberikan pekerjaan yang primer? Jadi ojol ini sebetulnya sih tidak ada ikatan apa-apa, yang penting ya aplikasi. Jadi terus dibayar. Jadi nggak ada ikatan antara aplikator dengan pengemudi, itu nggak ada sebetulnya. Jadi ini mungkin kegagalan pemerintah untuk membuat pekerjaan baru, pekerjaan. Ya yang sekarang ini kebanyakan kan pabrik-pabrik pada tutup. Dan juga kalau mau masuk pegawai negeri udah terkunci oleh nepotisme. Nah itu gimana? Jadi susah ini negara kita ini. Jadi ini adalah PR pemerintah
yang sebagai penyelenggara negara harus memberikan pekerjaan kepada rakyatnya. Nah, rakyat ini sekarang nih susah. Jadi banyak kan informal juga lagi sepi, ojol juga lagi susah. Semuanya orang dagang ini sepi juga. Pertumbuhan ekonomi nggak ada. Jadi kita ini rakyat yang paling menderita sekarang ini adalah menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas sih nggak begitu merasakan ya. Yang merasakan tuh menengah ke bawah. Yang pertama itu sebenarnya udah benar ya, dan saya katakan bahwa aplikasi kan tidak ada sangkut pautnya dengan ojol-ojol ini. Kamu kalau misalnya saya nih mau jadi ojol, saya harus ikut aturan dia, karena kan dia kan di bawah naungan pemerintah, pajak segala macam pemerintah yang tentuin, dia nggak mau rugi dong. Terus kita demo dia. Model-model begini yang investor ini dia akan, kalau dia tutup gimana? Gue pusing dah, tutup dah, mampus kalau orang. Harus pikir dong. Sama kayak pabrik-pabrik apa yang ditutup karyawan, PHK semua kan begini, demo, lu mau gaji gede, terus mau gini mau gitu lagi, mau tunjangan segala macam, gue rugi, gue tutup dah. Mati semua kan. Ya udah bersyukurlah, apa yang kita dapat rezeki kita bersyukur. Tinggal sekarang pemerintah mengatur. Tidak semua kan orang mau jadi ojol ini. Kalau semua orang jadi ojol, mau jadi apa nih bangsa dan negara ini? Bayangkan. Akhirnya semua jadi ojol, kan berbondong-bondong kredit motor. Ya sekarang kredit motor jadi masalah lagi nih. Hutang bang, kredit macet, ditagih debt collector, dibilang debt collectornya preman lagi. Kan masalah. Jadi pemerintah harus pikir nih, ini gimana membuka lapangan kerja. Ujung-ujungnya kita harus mencari lapangan kerja untuk orang semuanya tidak lari ke ojol. Pada lapangan kerja dia pikir gampang, wah gua nggak ada kerja nih, gua kredit motor dah, cari dapat 50.000 cukup lah. Berbondong-bondong lah, Yamaha, Suzuki semua. Nah, DP 500.000, 300 ambil, jalanan full dengan motor. Masalah lagi di jalan, benar nggak Mbak? Iya. Jadi ini negara ini ya, kita harus atur baik-baik. Sebenarnya dari pemerintah, dari pusat ini semua sudah kacau. Ini boleh Pak, saya sarankan kita belajar aja ini dari Singapura, negara tetangga kita, Singapura dan China. Bagaimana dia ngatur itu rakyatnya, mulai dari aplikasi apa yang boleh dipakai, tata kelola hidupnya bagaimana. Kita tiru-tiru ciprakan sedikit aja, yang banyak-banyak. Tapi itu kembali lagi kepada pejabat-pejabat kita ini. Kita ini sebenarnya cinta nih tanah air, tapi kalau begini terus, bayangkan Mbak, ini saya sangat sedih loh. Ini saya cerita pengalaman saya. Kalau kita ke Jepang, kita lihat itu jalan nggak ada motor Mbak. Karena kita sini dipakai made in Japan, Suzuki, Yamaha. Uang kita lari ke sana semua, mereka semua naik kereta. Bagaimana kita ini begini? Kita anggap aja dijajah Jepang kembali dengan teknologi sepeda motor. Itu aja. Saya bukan memusuhi ojol, bukan. Tapi coba kita lihat kaset ini di jalan-jalan semua ojol kiri kanan. Akhirnya ini kan bukti bahwa kita ini tidak ada lapangan pekerjaan, Mbak. Begitu, Mbak. Biarin aja Mbak, nanti dia capek berhenti sendiri, yakin aja deh, nggak usah dipikirin kok ini kok dijadikan topik. Demo ya demo aja dan percaya aja. Mau penghasilan berapa tetap demo kok. Itu pilot gaji ya kurang apa, nginapnya di hotel berbintang, tiap terbang nginap di atas pesawat, tapi tetap demo juga. Biasanya ini namanya hukum Pareto ya, 80% orang itu kalau diberi solusi yang dilihat masalah, bukan kita lihat. Yang 20% melihat masalah, setiap masalah ada solusi, tapi orang di bawah setiap dikasih solusi ada masalah. Dulu di pangkalan mahal-mahal kan itu nggak ada lapangan kerja, sudah dimasuk lapangan kerja nggak puas. Percaya deh, mau 10% tetap demo deh, nanti THR kurang, ini kurang. Masih ingat itu
yang gajinya tinggi duduk enak-enak, katanya kan kita mau makan lobster katanya yang waktu zaman Ahok dulu. Jadi ya orang-orangnya begitu aja. Jadi saran saya biarin aja, nanti dia capek berhenti sendiri, yakin saja. Baik Pak Freddy atas opininya. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.